tergantung keahliannya operator masing-masing. Tapi kebanyakan operator tuh cuma bisa mancal. Ketika bermasalah ini paling-paling dia teriak ke pengawas, teriak ke mekanik, suruh ngencangin gitu. Tapi mekanik pun marah. Kalau sudah terlanjur lepas kan mekanik pasti marah. Karena mereka pasang itu setengah mati. Apalagi mekanik-mekanik yang tidak terlalu pintar, ya kan? Nah, cara tekniknya ini. Nah, setengah mati dia pasang tuh berjam-jam juga dia. Tapi kalau mekaniknya pintar sih gampang aja. Tapi walaupun mekaniknya pintar, kan banyak kerjaan yang lain juga, bukan cuma unit kita yang mau diurus dia, ya kan? Seperti itu. Makanya wajib ketika barang dikendor, wajib kita melaporkan. Jangan sungguh dia lepas baru kita lapor ke mekanik, kan masalah gitu ya. Periksa roller atas dan bawah. Katanya periksa roller yang atas dan bawah. Lihat ini barang ini, ya. Apakah dia punya roller itu sudah apa keras, sudah terganjal dan lain-lainnya, kita perhatikan. Karena kalau sudah rollernya itu sudah terkancing, sudah digumpal sama tanah semua, barang itu nggak mau motor. Akhirnya dia punya kleksu ini putarnya tidak stabil. Ini dia punya juga rollernya, kita lihat ini adalah baut, ini yang benar dan ini yang salah. Kenapa? Karena dia akibat tadi. Halo guys, ketemu lagi di channel saya CTC Official 27. Jangan lupa di like dan subscribe, komen di bawah ini agar mendapat video notifikasi terbaru dari saya. Share dan like setiap video kami yang berisi tentang kegiatan pelatihan alat berat dan vlog hiburan. Oke, terima kasih dari saya Budin di channel saya CTC Official 27. Salam kompeten, salam SDM daerah kemajuan Anda. Nomor 4 roller atas ya. Nomor 5 Hitler ujung ini ya. Nomor 6 adalah trek Prame. Trek Prama. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi ini adalah gambar-gambaran komponen yang ada di bagian apa? Ya. Jadi paham aja ya, jangan lupa ini santai aja kok, nggak tegang ini nanti ya. Jadi sebenarnya kalau barang ini kalau kita sudah paham Pak, gampang gitu. Karena yang itu ya di checklist itu yang diisi setiap hari. Treknya kendor kita wajib mengisi, keterangan trek kendor sebelah kiri. Kendor minta di-adjuster, kan seperti itu. Oh, papan sunya atau trek sunya ada yang lepas, ada yang kocak, tinggal bikinkan komennya di situ, notes keterangannya. Oh, dia punya trek sunya ini sudah kocak, mungkin bautnya putus atau bautnya sudah lepas atau dia punya lempar kendor. Tinggal itu aja kita tulis itu. Bos minta ganti segera atau bos kencangkan ini dia punya itu. Jam istirahat posisi sini minta dikencangkan. Gitu-gitu aja Pak. Jadi aman sebenarnya kalau kita sudah paham ini barang ini kan. Tidak sulit gitu ya. Tinggal komunikasi yang baiknya aja dengan pengawas kita, dengan orang mekanik. Nah, ketika sudah terjadi yang kerucut-kerucut begini, Pak Seep, berarti barang ini perlu dikencangkan tadi dengan cara kita yaitu tadi yang digris melewati yang namanya recoil spring tadi ya. Ya, jadi dia harus diadjust nih di sini nih. Ini ada bukaannya di sini. Inilah nanti pada saat kita mau mengadjust supaya tidak kerucut treknya nih, papan sunya atau trek sunya kerucut begini, maka barang ini diswing ke kiri ke sini, ditongkat, ini akan terangkat treknya, maka ini dijalankan, diputarkan pelan sambil orang ngegris atau greasing dari itu. Maka barang ini jadilah mulai kincang sampai seperti ini ya. Ya seperti ini. Seperti itu. Kalau ini dibiarkan seperti ini, maka barang ini bisa lepas, bisa ketinggalan dari kaki kita nanti. Ya, bisa ketinggalan dari kaki kita ini nanti barang ini ya. Ketinggalan, lepaslah dia. Kalau orang tidak pintar barang terlepas bagaimana? Dia cara masukkan lagi ke ujung ini setengah mati. Ya. Tapi kalau operator sudah handal, bisa juga operator bisa masukkan, pasang kembali, bisa juga tidak. Kalau sudah terlanjur lepas kan mekanik pasti marah. Karena mereka pasang itu setengah mati. Apalagi mekanik-mekanik yang tidak terlalu pintar ya kan. Nah, cara tekniknya ini.
Nah, setengah mati dia pasang tuh berjam-jam juga dia. Tapi kalau mekaniknya pintar sih gampang aja. Tapi walaupun mekaniknya pintar, kan banyak kerjaan yang lain juga, bukan cuma unit kita yang mau diurus dia, ya kan? Seperti itu. Makanya wajib ketika barang dikendor, wajib kita melaporkan. Jangan sungguh dia lepas, baru kita lapor ke mekanik, kan masalah gitu ya. Periksa roller atas dan bawah. Katanya periksa roller yang atas dan bawah. Lihat ini barang ini, ya. Apakah dia punya roller itu sudah apa keras, sudah terganjal dan lain-lainnya, kita perhatikan. Karena kalau sudah rollernya itu sudah terkancing, sudah digumpal sama tanah semua, barang itu nggak mau motor. Akhirnya dia punya kleksu ini putarnya tidak stabil. Ini dia punya juga rollernya, kita lihat ini adalah baut, ini yang benar dan ini yang salah. Kenapa? Karena dia akibat tadi itu tidak bisa normal. Ini trackling ya, karena dia tidak bisa normal tadi, maka barang ini bisa kendor, bisa terlepas ya. Nah, bisa terlepas ya. Ini daripada dilihat kita, jangan sampai ini barang ini dia punya baut-bautnya sudah lepas, sudah meretel semua, baru kita ingat laporan ke mekanik. Mekaniknya ngomel. Kita juga periksa baut tracknya, ini baut tracknya nih. Jadi bautnya kendor apa enggak? Gitu. Wajib kita tulis, bikin keterangan di P2H kita semua. Jangan sampai ini barang ini tidak diisi di P2H atau di checklist, nanti sebenarnya teman kita yang bikin satu masalah, kita yang dituduh, ya kan? Itu makanya di situ di P2H itu atau di itu checklist itu ada 2 orang yang mendatangkan. Yang pertama operatornya, yang kedua supervisornya, ya gitu ya, yang mendatangkan itu. Jadi tidak sembarangan. Kapan saja kita mengisi, ya setiap pada saat kita mau naik ke unit, ya. Oke. Ini juga salah satu gambar semua ya. Gambar adalah gambar dia punya. Kenapa kok ada tutupan seperti ini? Di sini di dalamnya ini ada namanya dia travel, ya. Ada hose travel. Karena dia ada hose travel, ada oli kurang lebih 3 liter berapa. Jadi oli ini untuk yang memperlancarkan unit ini bisa mudah berputar. Jadi hose ini masuk ke sana dan kembali masuk ke sini ya. Jadi hose travel dia ya. Ini ada oli, ada 2 dia punya pipa ya di dalamnya. Jadi kalau ini di dalam final drift ini ada juga oli di dalam ini, pendinginnya ya, untuk mendinginkan barang ini ya. Karena kalau barang tanpa dikasih pelumas, barang itu cepat rusak ya. Apapun jenisnya, kalau dikasih pelumas itu namanya pelicin ya, tidak juga terlalu gampang rusak ya. Contohnya motor, kalau tidak pakai oli mesin badak ya kan, sama juga motor yang 2 tak tidak ada oli mesin, tidak ada di samping, pelumasnya sama juga ya kan. Makanya orang sering campur ke dalam bensinnya. Nah begitu, jadi dia namanya oli itu sangat penting ya, oli itu pelumasnya dia ya. Kemudian periksa motor travel dan tanggapnya. Ini motor travelnya ada di dalam ini ada. Kadang-kadang di sini Pak ini bisa meleleh basah seperti ini basah. Kenapa basah itu? Dia mungkin dari seal motor travel itu dia ada yang bocor, atau tertusuk tanah, atau tusuk kayu. Dia karena kita kerja itu kan masuk dalam hutan, masuk di batu-batu yang keras, di lumpur kan, kena gesek-gesek dia kan, bisa saja dia bocor, ada meleleh olinya. Makanya disuruh periksa motor travel atau joknya. Kemudian periksa baut swing ring. Yang mana bagus swing ring ya ini barang ini. Barang ini kadang-kadang bisa dipinjam orang, kayak kita sering lihat. Ini kan sarungnya ini dengan penuh ini atas bawahnya. Ini bautnya. Kadang-kadang orang tuh karena kekurangannya baut, mungkin ordernya lama, ada datang pinjam dulu bautnya di sini dulu 1 biji dulu ya kan. Nah itu sering terjadi. Nah makanya saya bilang kalau di perusahaan itu sering saya selalu, kamu kalau mau pinjam ingat, biasa ketika waktu datang harus kembalikan. Aman Pak Agus, tapi ujung-ujungnya mereka lupa kembalikan lagi ya kan. Karena sudah terlanjur ya kan. Misalkan dia pinjam 1 nih ke alat lain ya kan. Bisa, ini kan banyak bautnya. Kalau masih baru 1 biji dipakai kan belum ada rasanya goyangan. 2 biji belum ada rasa goyangan. Tapi kalau sudah 4, 5 diambil di sini 3, di sana 2, di sana kan sudah mulai ada rasa, sudah goyang dia kan gitu. Makanya jangan suka kanibal. Itu namanya bahasanya kanibal ya. Suka pinjam-pinjam untuk kanibal itu ya kan begitu.
Itu bahasa kita orang tambang ya, kanibal. Kalau kanibal manusia lain lagi ya kan, makan manusia. Oke ya, bisa paham ya? Oke. Selain kita memeriksa di bagian undercarriage atau di bagian kaki tadi, kita periksa upper stone. Ya. Kita upper stone, kita bisa bagian apa? Upper stone tadi bagian apa tadi? Oli, Ah, tangki oli hidrolik sama nah, itu adalah bagian daripada upper stone itu dia yang berkaitan dengan hubungan bagian badan ya. Bagian perut dia berhubungan dengan badannya. Jadi dalam periksa upper stone itu di situ ada kabinnya, ada liftnya, ada ruangan mesinnya, dan pompa hidrolik, juga swing gripnya ya kan. Nah, jadi ini adalah bagian badannya nih ya. Upper stone itu adalah bagian badannya. Di dalam badannya itu dia kan ada oli mesinnya, ada oli hidroliknya, di sana ada piulnya, di sana ya kan. Dia hose pernak hose-nya, oli apalagi di situ, swing yang berada di situ semua lengkap ya dia di situ ya, di bagian upper stone-nya itu. Jadi diperiksa semua. Contohnya ini mereka ini adalah di belakang tangki fuel. Ini pengecekan mereka ini ada lihat kelepelan oli di belakang tangki fuel atau tangki solar dia. Ya, ini mengecek mereka ya, mengecek. Coba kita lihat, periksa baut-baut yang longgar. Periksa kebocoran oli, periksa kebocoran pada radiator, periksa kebocoran bahan bakar, periksa semua sistem hidrolik, periksa komponen apapun yang rusak, periksa kondisi trek, periksa sambungan-sambungan yang mengalami aus. Ya, jadi diperiksa semua Pak. Nah, gitu. Ini tugas kita tiap hari. Ya, operatornya wajib tiap hari memeriksa. Sudah kerjaan hari-hari itu. Jadi yang disebut tadi itu upper stone adalah komponen yang bagian dari 1, 2 sampai 4 ya. Itu adalah salah satu kelompoknya. Kalau disebut walking assessment berarti dia berada di bagian dari tangannya dia. Kalau kita berbicara dari bagian dari dia punya undercarriage, dia berhubungan dengan bagian kaki mengaki untuk berjalan gitu. Jadi jangan lupa ya kalau kita berbicara masalah unit ya. Jadi itu unit yang kita pelajari bersama. Jadi ini khusus untuk Komatsu ya, produk Komatsu ya. Produk Komatsu karena kita tidak berbicara ke produk yang lain dulu ya. Kita ambil untuk yang Komatsu. Jadi posisi Komatsu ya inilah bentuknya ya. Ya. Ada yang ditanyakan atau kita lanjutkan? Ini yang disebut perawatannya, perawatan itu. Oke. Ini masih di bagian apa tadi? Bagian apa? Kita pelajari ini. Pak Mirwan, di bagian apa kita pelajari sekarang ini? Yang kita bahas sekarang ini bagian mana? bagian hose sama filter. Kan terdiri dari 3 bagian nih. Badannya. Yang disebut apa? Upper screw. Upper stone ya, upper Screw. stone. Jadi kita ini yang kita pelajari sekarang ini di bagian Upper upper screw. stone. Kita bukan belajar di bagian walking assessment ya, tapi kita belajar di bagian perut, bagian badan dia ya. Jadi di bagian badannya tadi ini di sana ada radiator, ada air tambah radiator di sana. Oke,
Sekarang kita melihat di sini juga ada namanya drain water separator. Artinya drain itu pembuangan, drain water air atau separator. Jadi di dalam dia punya ini water separator drain ini. Kalau drain kita membuang, di sini ada tempatnya kita membuka. Ketika di gelas kaca duga ini kelihatan sudah keruh, kelihatan sudah banyak tatalan-tatalan atau air sudah tidak jelas kotorannya, maka kita membuka di bawah, membuang atau membuang kotoran itu sampai dia kelihatan solarnya betul-betul bersih di dalam mangkok kaca ini, drain ya. Ya, ini adalah disebut adalah separatornya. Water separator artinya tempat pembilasnya, pembersihnya. Sebelum solar itu bahan bakar itu masuk ke dalam bahan bakarnya, pembakarannya. Jadi dia kayak motor lah, kan motor itu kan ada dulu dari tangki itu kan masuk ke filter dulu. Nah, filter inilah setelah bersih dibilas dia baru dia mengirim bahan bakar yang bersih kan begitu. Kalau langsung dari tangki langsung masuk ke mesin ya, karena tangki solar dari Samarinda sudah pucuk-pucuk kayak digini terus ya kan, karat-karat bernak cat itu kan sama dikocak-kocok, nanti masuk tangki lagi, baru masuk ke unit kita kan. Barang ini kan bisa saja nanti kan low power ya, karena kotor akibat kotor tadi itu. Belum dari air hujannya dari atas tangki dari Samarinda ke sini, ya kan, belum dari sepatu orang lagi ya kan, yang injak di atas sana dan sebagainya. Makanya harus di unit itu dilengkapi dengan ini barang ya. Nah, kemudian yang ini karena ini namanya periksa air pendingin, karena namanya radiator, karena kita susah melihat barang ini, anggaplah kita cabut bawa keluar. Jadi ini adalah salah satu tangki cadangan air radiator ya. Kenapa kini dia harus ada tangki cadangan ini? Karena barang ini kan kerja kan panas. Begitu panas dia akan membuang, menyedot kembali barang ini ya kan, untuk mengisi ke sana. Ini harus selalu diisi, selalu diperhatikan. Posisi poolnya ada di atas, launya ada di bawah. Ini diisi, jangan sembarang isi air parit yang kotor, harus air yang bersih seperti itu ya. Nah, kemudian kita kembali sini, setiap namanya merah itu tetap namanya berbahaya. Oli harus berada di antara garis full dan ADD. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah gambar sticknya ya, sticknya. Kemudian stick ini anggap, karena kalau kita cabut ini anggap ini. Jadi cek jumlah oli swing gripnya. Cabut ini anggap ini sticknya, setelah kita cabut ini dia posisi full ADD, berarti dia antara normalnya ada di tengah seperti itu untuk normalnya. Jadi yang banyak host ini atau apa nih?